Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Kedap Putih ya. Dan untuk teman-teman, pada video kali ini saya sekedar ingin memberikan tips ya atau motivasi untuk teman-teman semua, untuk Anda semua yang mungkin baru melangsungkan pernikahan, artinya baru menikah ya, menikah muda lah, atau bisa dibilang pengantin baru. Nah, gitu. Kemarin sempat ada yang tanya ke saya, Kang Nur, bagaimana tipsnya atau langkah-langkah supaya kita menjalani bahtera rumah tangga itu bisa harmonis, bisa langgeng, tanpa percekcokan dan lain sebagainya. Ya, gimana caranya? Sebenarnya mudah kok. Kalau kita ingin memiliki rumah tangga yang bahagia, bahagia itu kan ada banyak sekali ya. Bahagia tidak bisa diukur hanya sekedar dari harta saja ya kan, tapi bahagia juga bisa diukur dari perasaan. Apakah kita menjalani hubungan rumah tangga itu menyenangkan, membahagiakan, membuat diri kita tidak bosan, dan banyak sekali hal-hal yang lainnya. Nah, itu gimana caranya, Kang Nur? Ya, berhubung Kang Nur juga sudah berumah tangga, saya ambilkan dari pengalaman pribadi Kang Nur ya, bagaimana cara Kang Nur untuk bisa membuat rumah tangga ini semakin harmonis. Cara yang pertama adalah, ini untuk yang laki-laki dulu ya, untuk pria dulu nih. Nah, kalian itu bisa melakukan segala hal yang kalian pikir itu adalah hal yang baik untuk rumah tangga, untuk pasangan. Ya, mungkin dengan kalian memperlakukan pasangan dengan baik, kemudian membuat mereka merasa spesial, kemudian membuat pasangan kalian itu ya bisa dikatakan sebagai ratunya rumah tangga ya. Karena bagaimanapun kondisi diri Anda dan bagaimanapun kondisi pasangan Anda, itu tetap menjadi tanggung jawab adalah seorang pria ya. Yang bertanggung jawab adalah seorang pria. Kita nggak bisa ataupun kita nggak boleh asal memperlakukan pasangan kita dengan semena-mena. Artinya ya, mungkin Anda adalah seorang istri ya. Istri yang mungkin tugasnya hanya mengurus anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Memang iya. Ya, tapi kalau Anda sebagai pria memberikan tanggung jawab yang berlebihan kepada istri, itu namanya Anda memperlakukan istri layaknya sebagai seorang, mohon maaf, seorang pembantu, ya. Jadi kita sebagai pria nih ya, Kang Nur sendiri, ini pengalaman dari Kang Nur. Saya sendiri tidak pernah yang namanya menyuruh istri harus begini, harus tampil begini, keadaan rumah harus begini, harus begini, harus begini. Tidak. Tapi kita seenggaknya memberikan standar ya. Kalau tidak bisa melakukan semuanya, seenggaknya lakukan yang penting-penting dulu ya. Ya, mungkin bersihkan rumah dan lain sebagainya. Ya, istilahnya yang mana sanggup dikerjakan oleh pasangan kita. Jadi kita sebagai suami itu nggak boleh banyak menuntut istri harus seperti yang kita inginkan gitu. Ya, kita nggak bisa. Dan juga yang ini yang penting ya, sebagai seorang suami juga yang penting juga begini, Anda jangan sampai membanding-bandingkan istri Anda dengan wanita lain. Artinya kalau memang Anda sudah berumah tangga, maka itu adalah menjadi tanggung jawab, menjadi tolak ukur kesuksesan diri Anda. Bagaimana cara Anda mengurus rumah tangga Anda. Begitu ya, ini untuk yang pria gitu. Jadi tidak boleh Anda banding-bandingkan istri Anda dengan wanita lain atau istri orang lain. Mungkin istri orang lain bisa tampil, menurut Anda itu bisa tampil penampilan yang sangat sempurna. Kemudian Anda menuntut istri Anda supaya juga bisa berpenampilan seperti itu, tidak bisa. Kecuali jika Anda mau bertanggung jawab memenuhi segala kebutuhan istri supaya bisa tampil seperti apa yang Anda inginkan. Ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Setidaknya Anda bisa memperlakukan istri selayaknya yang sebaik mungkin yang Anda mampu, dan itu juga baik untuk istri Anda gitu. Ini penting ya, ini penting gitu. Jadi harus diingat, tidak boleh membanding-bandingkan pasangan sama orang lain. Nah, kemudian yang kedua, sebagai suami, ini yang banyak sekali terjadi ketika Anda dalam ujung tombak kesuksesan. Artinya Anda ya, semisal saja lah, Anda mudah sekali mendapatkan pekerjaan, Anda mendapatkan gaji yang besar, Anda mendapatkan apapun yang Anda inginkan. Jangan sampai Anda lupa dengan siapa orang yang mendoakan Anda, siapa orang yang mendukung Anda. Gitu.
Ya, jangan sampai Anda sudah mendapatkan semua itu, kemudian istri Anda yang hanya tugasnya mengurus rumah tangga, mengurus anak dan lain sebagainya, itu Anda anggap sebagai orang yang rendah. Tidak bisa seperti itu. Ingat, Anda bisa dalam kondisi yang tinggi itu adalah berkat tirakat mereka, tirakat orang tua Anda, tirakat oleh istri Anda dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika Anda dalam kondisi yang baik, jangan pernah lupakan mereka. Ya. Ya, jangan pernah lupakan mereka. Itu mereka yang kerja keras di balik diri Anda, walaupun tidak terlihat, ya. Kerja keras mereka tidak terlihat memang, tidak bisa Anda rasakan, tapi Anda bisa buktikan, Anda bisa sampai begini itu memang laku tirakannya dari mereka. Gitu. Walaupun Anda sudah bekerja keras, Anda sangat mudah untuk mendapatkan ini dan itu dan lain sebagainya. Itu adalah kemudahan dari berkah doa-doa yang istri kalian panjatkan. Gitu ya. Jadi jangan sampai memperlakukan pasangan itu dengan semena-mena. Ini kalau kalian ingin supaya rumah tangga tetap harmonis, tetap langgeng, dan tetap bisa dibilang bahagia. Ya, kemudian yang ketiga, sebagai seorang suami itu tidak boleh yang namanya banyak mengatur. Ya, nggak boleh yang namanya banyak mengatur. Artinya apa? Kita boleh memberikan peraturan untuk istri karena istri memang tanggung jawab kita. Ya hanya sekedar peraturan yang memang baik untuk dirinya dan baik untuk juga rumah tangga. Tapi kalau kita mengatur istri, kamu harus berpenampilan seperti ini, kamu harus bisa ini, bisa itu, dan lain sebagainya. Itu namanya bukan mengatur, tapi mengekang. Ya. Dan seorang istri tentunya juga, seorang wanita tentunya juga punya kelebihan dan juga punya kekurangan. Ya, apa yang bisa mereka lakukan, biarkan yang mereka pelajari sendiri. Ya, biarkan mereka berekspresi dengan dirinya, dengan kemampuannya sebagai ibu rumah tangga. Gitu ya. Jadi jangan berbanyak memberikan peraturan untuk mereka supaya mereka nyaman, mereka bahagia menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Gitu, ya. Itu untuk suami. Nah, kemudian kita bahas yang wanita. Untuk yang istri juga seperti itu. Ya, jangan banyak mengatur suami. Suami kalau sudah pulang kerja lelah juga dilayani dengan baik, dilayani dengan maksimal. Kalau ada masalah yang sedikit pun, jangan sampai kita menunjukkan emosi. Bolehlah kita menunjukkan emosi asal salah satu bisa mengalah. Jadi harus ada keseimbangan. Tidak boleh satu masalah yang satu marah, yang satu ikut marah. Nggak boleh. Ya, harus bisa imbang. Kalau ada yang marah, maka ada yang juga sebagai penenang. Gitu ya. Walaupun masalahnya sama kalian sendiri ya, sama pasangan sendiri, tapi juga sebisa mungkin harus seperti itu. Ya. Ini kunci supaya rumah tangga itu tetap harmonis, tetap berjalan dengan baik, langgeng dan lain sebagainya. Insya Allah lah, kalau kita niatnya beribadah, kita menikah niatnya beribadah, pasti akan dipermudah oleh Gusti Allah. Ya, tapi kalau niatnya kita sudah beda, kita memperlakukan pasangan juga tidak seharusnya yang kita lakukan, ya nanti hasilnya juga berbeda. Begitu, ya. Intinya rumah tangga seperti itu ya, teman-teman ya. Untuk sahabat Kang Nur dimanapun kalian berada, yang apalagi yang baru nikah nih ya, pengantin muda, banyak sekali masih ada kelabilan. Ya, kadang berubah pikiran, kadang masih suka main-main dan sebagainya. Harus mulai dibiasakan untuk mulai bertanggung jawab pada hubungan rumah tangga kalian. Ya, karena ketika kita menikah tidak bisa kita langsung memperlakukan atau melakukan segala hal sesuatu dengan seenaknya sendiri. Ya, karena menikah itu ibadah, bukan seperti orang pacaran saja. Ya, seperti itu ya. Itu pesan Kang Nur. Saya doakan semoga sahabat Kang Nur yang baru menikah ya tetap diberikan kelanggengan, kesehatan dan juga keharmonisan rumah tangga ya, bahagia gitu ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.